Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka firman Tuhan Galatia 2 ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Pagi hari ini saya memberikan judul Pesan Tuhan. Kristus hidup di dalamku. Sekali lagi, Kristus hidup di dalamku. Saya mau bertanya kepada saudara semua, ada 173 orang yang membuka channel ini. Mudah-mudahan tetap stay tune, mudah-mudahan tetap bersama saya. Baik yang live chat maupun yang tidak, mudah-mudahan tetap bersama saya. Kecuali yang mereka akan keluar kota melakukan sesuatu. Saya bertanya, apakah Kristus hidup dalammu? Sekali lagi, apakah Kristus hidup dalammu? Sadarkah kita akan kalimat ini? Ini bukan slogan, ini bukan pantun, ini bukan kata mutiara yang sering orang-orang Kristen kirimkan di WA firman-firman sebagai kata mutiara, tetapi tidak sesuai dengan kelakuannya. Mereka hanya berkedok rohani, berkedok firman Tuhan. Suka kirim di WA firman-firman, padahal kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dia kirim. Mudah-mudahan yang kirim firman itu pelaku firman. Katakan amin. Pertanyaan saya, apakah Kristus hidup di dalam kamu? Saudara mengerti kalimat ini? Kalau Kristus hidup, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Saudara, jika kita tidak mati oleh karena hukum Taurat, Kristus tidak akan hidup. Jika kita tidak mati oleh kedagingan kita, Kristus tidak akan hidup. Hanya jika orang yang mati dalam kedagingan, maka Kristus hidup. Saudara, jangan sembarang ngomong. Kristus hidup loh. Jika Kristus hidup di gerejanya, gereja tidak seperti ini. Jika Kristus hidup di dalam setiap orang Kristen gak seperti ini. Apalagi jemaat-jemaat yang bergereja itu. Kemarin saya marah besar, saudara. Karena jemaat dikuasai roh agamawi, bukan hubungan. Dan ini terjadi di semua gereja, saudara. Sayangnya pendetanya takut. Sayangnya gembalanya takut, tapi saya tidak takut. Gereja sudah, maaf saudara, di dalam gereja sudah tidak ada aturan. Di dalam gereja sudah tidak ada etika sama sekali. Bobrok, karakter bobrok semua. Mereka punya gembala. Gembalanya juga bobrok sekalian. Kenapa saudara?
Gembala tidak pernah berhubungan dengan jemaat, jemaat tidak bisa WA gembala. Yang lebih parah, saya sebagai gembala sudah buka pintu lebar-lebar buat jemaat. Tetapi jemaat tidak punya etika. Saya marah, saudara. Mereka tidak WA, tidak izin kalau tidak datang. Apakah Kristus hidup itu di dalam engkau? Bohong, saudara. Kalau Kristus hidup dalam kita, ya kita punya etika bergereja. Kita punya etika berjemaat. Kita punya etika jadi imam. Yang terjadi apa, saudara? Benar Kristus hidup dalam diri kita. Kalau Kristus hidup dalam diri kita, kita tidak ada kebencian. Kita tidak ada permusuhan. Yang ada kita siap mati, menderita. Kita siap mati, menderita, hancur. Kita siap berkorban. Kegiatan seminggu 5 kali saja nggak bisa dipenuhi. Saudara, jangan pikir Kristus hidup dalam kamu. Tuhan Yesus berfirman, kalau Allah itu Bapamu, kamu akan setia, kamu akan sopan, kamu punya etika, kamu akan mengasihi, mengampuni. Tapi setan bapakmu, kamu penipu, kamu pembohong, kamu penuh alasan. Saudara, firman Allah sudah jadi kata-kata mutiara saja. Sehingga mutiara itu diinjak-injak oleh babi, saudara. Siapa babinya? Siapa babinya, saudara? Siapa babinya? Jangan-jangan kita ini babinya, saudara. Kita bukan domba, tapi kita babi. Kita sendiri yang nginjak firman Allah, saudara. Gereja sudah tempat perbabian, saudara. Gereja sudah jadi kandang babi, saudara. Jemaat sudah jadi babi-babian, saudara, di sana. Rakus, serakah, tamak. Saudara, mari kita berubah. Apakah benar Kristus itu hidup di dalam kita? Bapak Ibu Saudara, jangan cuma ngomong keselamatan, oh percaya Tuhan Yesus selamat masuk surga. Lihat dulu dong, saudara. Orang yang masuk surga itu Kristus hidup di dalam dirinya, sehingga dirinya dibawa oleh Yesus Kristus naik ke surga. Coba toh kita ini mengaca. Taat dengan gembala saja tidak bisa. Kok ngomong katanya Kristus hidup dalam dirinya, itu bagaimana? Mari kita itu menguji diri kita sendiri. Rasul Paulus berkata, kami ini bangsa pilihan, kami ini bukan orang berdosa dari bangsa lain, tetapi Kristus datang. Dalam hidup kami mati karena dosa, hukum Taurat. Tapi kami hidup karena Kristus hidup di dalam diri kami. Sebab tidak ada kebenaran, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu artinya, saudara, mau saudara baik, mau saudara orang yang beragama sangat saleh pun, saudara, kalau tanpa Kristus hidup di dalam diri kita, percuma, saudara. Percuma, nggak ada artinya. Nah, pertanyaannya, apakah Kristus itu hidup toh di dalam gereja? Jangan-jangan Kristus itu hanya dijadikan simbol, hanya dijadikan pujaan belaka, hanya dijadikan penyembahan berhala dalam gereja. Tapi mereka tidak pernah mengizinkan Kristus hidup, tapi membuat patung Kristus dalam hidupnya.
Sehingga yang terjadi dalam hidup setiap orang percaya, mereka tidak pernah sama seperti Kristus. Mereka tidak mengerti kebenaran. Mereka tidak mau peduli dengan keadaan gereja. Mereka tidak mau peduli dengan gembala. Tidak mau peduli dengan hal-hal pelayanan. Kalau mereka melayani, ya karena mereka cari peruntungan. Kalau mereka menjadi pendoa, live streaming, ya karena mereka cari peruntungan. Kalau mereka jadi pendeta, ya mereka cari peruntungan. Adu nasib. Bahkan ada banyak saudara, orang-orang muda malas kerja. Sekolah Alkitab, untuk apa? Cari kerja di gereja. Cari bayaran di gereja. Cari pesugihan di gereja. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus saja berkata, aku datang untuk melayani. Aku datang untuk melayani. Bahkan menyerahkan nyawaku. Kok bisanya orang sekolah Alkitab lulus cari kerja di gereja? Bagaimana mungkin saudara, ini orang malas-malas saudara. Makanya orang seperti ini kalau jadi pendeta gembala, saudara ini gembala upahan, pendeta upahan. Yang dicari duit, yang diomongkan duit, kemakmuran belaka. Saudara, Kristus hidup dalam diri kita itu gak pernah bicara kemakmuran dia. Penderitaan, pengorbanan, kesetiaan, etika, sopan santun dalam gereja. Bukan menginjak-injak gereja dengan atribut pelayanan tapi tidak tunduk dengan gembala. Bagaimana mungkin toh Bapak Ibu Saudara, Kristus hidup dalam diri kita. Gereja sudah menjadi tempat pesugihan. Gereja sudah menjadi tempat peruntungan, perjudian seperti Texas, Macau, dan juga Genting di Malaysia. Karena mereka mencari peruntungan, datang ke gereja cari peruntungan saudara. Perhatikan, kenapa saudara? Apakah Kristus hidup dalam diri kita? Munafik saudara, munafik semua. Kalau Kristus hidup dalam diri kita, engkau mengabdi di gereja. Bapak Ibu, udah jangan alasan apapun dengan saya tentang pekerjaanmu, tentang keluargamu, apapun jangan alasan. Karena Kristus tidak punya alasan apa-apa, datang ke dunia hanya satu, mati untuk kita. Sedangkan kita terlalu banyak alasan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita mesti berubah. Kalau saudara jadi orang Kristen, tidak mengizinkan Kristus hidup, ya sudahlah, pindah agama saja. Tinggalkan Kristus, percuma kamu jadikan Kristus itu patung. Beranikah saudara berkata bahwa aku telah mati, namun aku hidup bagi Kristus? Berani? Berani saudara ngomong kamu telah mati? Coba toh pikirkan. Kalau Anda mau jadi Kristen, Kristen yang benar, jangan tanggung-tanggung. Kalau Anda tidak mau jadi Kristen yang benar, tinggalkan ke Kristen pindah agama. Sama-sama tidak masuk surga kok saudara. Sama-sama tertolak. Ngapain saudara jadi Kristen? Minggu saja tidak ibadah. Hari-hari besar, Natal dan Paskah, kamu tidak ibadah. Yang kamu pikirkan hanya ngelencer. Ibadah jadi pelengkap, bukan yang utama. Apakah itu Kristus hidup dalam dirimu? Kamu tidak pernah merenungkan firman. Bahkan kamu masih terikat dengan adat istiadat. Merokok, minum minuman, berzina, film porno. Terikat game-game online. Terikat hong sui show. Apa Kristus hidup dalam dirimu? Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus hidup dalam diri kita, kita ini mati.
mati dari kedagingan duniawi, mati dari kebutuhan hidup. Walaupun kita butuh makan dan pakaian cukup, mati dari cita-cita, mati dari kepentingan pribadi. Yang kita pikirkan itu kepentingan Kristus. Yang kita pikirkan, saudara, gereja. Yang kita pikirkan gereja. Bukan memanfaatkan gereja untuk peruntunganmu. Bapak Ibu Saudara, saya dan keluarga memiliki anak 2. Mereka sudah menikah semua dan saya bersiap untuk menyambut. Walaupun masih kira-kira 3 bulan, 2-3 bulan janin di dalam menantu saya yang kedua. Jadi saya bersiap nanti punya cucu 2, Tuhan izinkan bisa cucu 3. Bapak Ibu Saudara, apa saya tidak mikir untuk anak? Apa saya tidak pernah berpikir untuk rumah anak? Tidak pernah berpikir dengan istri dan semua untuk kebutuhan hidup? Ya mikir toh saudara, tetapi fokus saya bukan di situ. Sebab saya sudah mati. Kalau Kristus gak datang dalam hidup saya, saudara, saya ini mati, saudara. Kalau udah mati masuk neraka, apa yang saya lakukan? Jadi kalau saya ini hidup hari ini, bukan aku yang hidup, saudara. Tapi Kristus yang hidup dalam diriku sambil aku bekerja, sambil aku berumah tangga, sambil aku ngurusi anak, sambil aku melakukan apapun di dunia. Aku melayani dia. Aku mengabdi di gereja. 25 tahun saudara, semua kegiatan gereja saya lakukan. Hampir tidak pernah absen. 25 tahun loh saudara. Bagaimana dengan saudara? Makanya kalau Bapak Ibu Saudara serius mau ikut NCC Internasional, mau saya muridkan, tunduk total dengan apa yang saya katakan. Bukan mengkulturkan saya, bukan. Tapi saya melatih saudara untuk menghidupi Kristus. Orang yang hidupnya tidak pernah mikirkan jiwa-jiwa, tidak pernah mikirkan pelayanan, tidak pernah mikirkan tentang kerajaan Allah, yang dipikirkan hanya duit, ekonomi, pekerjaan, hutang piutang terus. Ini orang yang mati, saudara. Bukan mati untuk Kristus, mati untuk dunia, binasa orang seperti ini. Orang Kristen tapi jaga toko terus seumur hidupnya. Ke gereja hanya seminggu sekali, itu pun kalau sempat, kalau tokonya rame tidak. Apa itu Kristus hidup dalam dirimu? Siapa yang mau menegur orang-orang Kristen yang suka jaga toko saja? Siapa pendeta yang berani bentak dia? Siapa pendeta yang berani mengata-ngatai orang ini di atas mimbar? Siapa saudara? Kalau tidak ada orang yang bongkar seperti ini, jemaat mati semua, bukan dalam Kristus tapi binasa. Bagaimana mungkin saya diam, saudara? Bagaimana mungkin saya diam? Bagaimana mungkin saya tidak marah? Bagaimana mungkin saya tidak membentak dan kasar mulut saya? Kalau saudara tidak berubah, bebal, gaya tok, pelayanan itu untuk cari gaya kamu, bukan hidupmu. Kalau Kristus hidupmu saudara, dengar, kamu pengabdian. Bukan cari kesenangan dalam pelayanan, munafik itu saudara. Betul nggak sih Kristus hidup dalam diri kita? Seperti Rasul Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena Rasul Paulus sadar saudara,
Dulu dia pembela hukum Taurat. Tapi sejak ketemu Tuhan Yesus dia sadar, hukum Taurat itu nggak bisa menyelamatkan. Hanya Kristus. Makanya dia katakan, aku sudah mati. Jadi ibaratnya saudara ini ya, kamu yang suami, kamu yang istri, kamu yang orang tua, bahkan kamu yang anak muda, kamu itu udah mati. Kamu yang sekolah, kamu yang kuliah, profesi apapun kamu udah mati. Bayangin toh. Jadi kalau kamu hidup itu hidup hanya untuk gereja. Udah. Kalau ngomong Kristus kan sulit saudara. Hidup untuk pelayanan gereja. Karena kamu udah mati. Coba bayangkan kalau saudara mati benar. Bisa nggak kerja? Bisa nggak jadi suami? Bisa nggak jadi istri? Bisa nggak jadi anak? Bisa nggak jadi profesi pekerjaan? Kan nggak bisa wong Anda mati. Itu yang menolong saya saudara. Ketika saya tahun 98 bertemu Tuhan Yesus, ayat ini melekat. Tuhan, aku udah mati. Kalau aku mati, istriku ya lihat aku di peti mati dong. Tapi aku hidup ya Tuhan. Aku bersama istriku dan anakku. Aku akan melayani Tuhan. Katakan amin. Maka laku hidup ini adalah kesempatan itu betul. Jangan kamu orang Kristen yang katanya Kristus hidup dalam dirimu. Hidupmu kamu habiskan hanya untuk pekerjaan dan ngurusi cucu, ngurusi anak, ngurusi keluarga, ngurusi tetek bengek. Kamu belum mati nak. Kalau kamu belum mati, Kristus gak akan hidup dalam hidupmu nak. Jadi pikiran saya logikanya begitu. Sebetulnya saya ini udah mati saudara. Kalau saya mati, saya tidak ketemu istri saya. Kalau saya mati, saya tidak ketemu anak saya, cucu saya. Kalau saya mati, saya tidak bisa kerja. Saya tidak bisa buka toko. Saya tidak bisa buka pabrik. Saya tidak bisa datang ke pekerjaan bosku. Aku mati, saudara. Tapi Tuhan kasih aku hidup, bisa menjadi suami, bisa menjadi istri, bisa menjadi anak, bisa bekerja, bisa buka toko. Itu semua kesempatan untuk kita bisa bersama melayani Tuhan. Jadi saya dan seisi rumah saya melayani Tuhan, mengabdi di gereja, Bapak Ibu, mengabdi. Karena kami sebetulnya sudah mati, tapi Tuhan Yesus beri kesempatan kami untuk berkarya di dunia. Tapi bukan hidup di dunia ini, tapi untuk kerajaan surga. Faham saudara? Jangan bodoh, jangan dibodohi setan. Jangan pakai Tuhan Yesus untuk pabrikmu. Jangan pakai Tuhan Yesus untuk kantormu. Jangan pakai Tuhan Yesus untuk cita-citamu. Pakailah pabrikmu untuk Tuhan Yesus. Pakailah cita-citamu untuk Tuhan Yesus. Pakailah keluargamu untuk Tuhan Yesus. Itu artinya Kristus hidup di dalam dirimu. Katakan amin. God bless you all. Omaseke maso. 214 orang yang buka channel ini, mudah-mudahan mereka dengar firman Tuhan ini dan bertobat. Supaya mereka menjadikan Kristus hidup mereka. Bukan Kristus patung. Bukan Kristus hanya pujaan sesembahan. Tapi Kristus hidup. Sadarkan kami semua sudah mati Bapa. Hamba-Mu sudah mati. Kau izinkan kami Bapa. Engkau izinkan hamba-Mu hidup dari tahun 98 sampai hari ini. Ya Bapa, 98, 20, hampir 26 tahun Bapa. Hampir 26 tahun kau izinkan hamba hidup. Sesungguhnya kami mati semua. Tapi kalau kami hidup Bapa, hidup kami untuk Kristus. Hidup kami untuk gereja-Mu Bapa. Tidak ada alasan, tidak ada satupun yang beralasan apapun. Semua hidup untuk Kristus, untuk gereja. Mengabdi di gereja semua.
orang-orang yang anti gereja, mereka akan binasa. Orang-orang yang anti pelayanan di gereja, mereka akan tertolak. Hanya orang yang mengabdikan diri di gereja, orang yang digembalakan, baik melalui online maupun offline, merekalah orang-orang yang diterima berkenan. Bapa, bongkar habis gerejamu Bapa. Bongkar semua Bapa, supaya bersih. Hari terakhir, hari pembongkaran. Bangkitkan orang-orang yang hidup dalam Kristus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kematian daging. Mereka adalah orang-orang yang rajin bersekutu. Ampuni ya Bapa gereja-gereja yang tidak membangun kerajinan. Ampuni pendeta-pendeta yang tidak berani marah dan membentak jemaat. Karena mereka takut gerejanya rugi, mereka takut jemaat keluar, uang perpuluhan tidak ada, bayar gedung tidak bisa, dan mereka kolaps. Tuhan, ampuni semua kemunafikan, semua kebohongan. Karena gereja sudah tempat entertainment dan penampilan. Gereja sudah jadi restoran siap saji. Tidak ada restoran yang membentak kepada pelanggannya. Pasti sepi restoran itu. Gereja bukan restoran, gereja keluarga Allah. Bangkitkan melalui kegerakan NCC Internasional yang Haba pimpin, gembala yang bodoh, gembala yang tidak berguna, gembala yang gerejanya kecil, jemaat sedikit, tapi kami militan, kami berani mati bagi kebenaran, kami pasukan berani mati, pahlawan iman. Ya Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Hamba menyerahkan imammu yang bertugas sampai jam 12 malam, bahkan dini hari, supaya mereka memiliki kehidupan Kristus. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang siap, yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus, jos gandos, gaspol terus.